2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai ayatnya yang ke-44. Kita menyimak dan mendengarkan bagian firman Tuhan ini. Ada seorang dari Baal Salisa datang membawakan abdi Allah roti buah sulung, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimana aku dapat menghidangkan ini di hadapan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan dan masih ada sisanya. Lalu ia menghidangkannya bagi mereka. Mereka makan dan masih ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Sampai di sana yang berbahagia, yang mau mendengarkan firman Allah, mau melihara serta melakukannya. Haleluya. Taat dan percaya. Lalu dengan itu berkat makanan untuk 100 orang. Apa ini maksudnya? Kalau bacaan tadi kan sudah jelas ya. 100 orang itu bisa makan sehingga mereka juga kenyang dan masih ada sisanya. Kita ngomongin dulu taat dan percaya. Ada banyak motivasi orang ketika melakukan ketaatan. Taat artinya apa sih? Betul, taat artinya patuh. Taat artinya tidak melenceng dari aturan. Taat artinya juga setia melakukan apa yang diingini oleh orang yang memberikan perintah, aturan itu. Saya melihat ketaatan itu bersumber dari niatnya seseorang, motivasinya. Ada orang yang taat karena takut melakukan ini dan itu, melakukan perintah, mengerjakannya. Karena kalau nggak begitu, nanti ada hukuman. Kita mendidik anak juga sedikit banyaknya ada unsur ini nih. Kerjain PR. Awas, kalau enggak nanti mama enggak kasih uang jajan. Bantuin mama nih. Bersihin tempatmu makan. Piring-piring bawa ke dapur, cuci. Beresin tempat tidurmu. Kalau enggak, berarti di belakangnya ada ancaman. Lantaran dari kecil dididiknya seperti itu, mengerjakan segala sesuatu supaya perintah itu dilakukan, terus ada belakangnya ada ancaman, makin besar anak itu tumbuh juga demikian.
orang mengendara kendaraan bermotor, ya, sepeda motor kah, mobil kah, dia melengkapinya dengan aturan-aturan, surat-surat, kelengkapan. Kebanyakan juga karena takut. Kalau nggak lengkap, surat-suratnya nggak ada, maka nanti kalau ditilang bagaimana? Udah jalan di jalan raya. Kalau nggak tertib, nanti kan ditilang. Kalau di depan jelas ada polisi, maka kita beres-beresin nih. Hampir di setiap lampu merah kalau ada polisinya, enggak akan ada yang melanggar. Tapi kalau tidak ada polisinya, mau-maunya. Saya lewat lampu merah dari rumah ke sini berapa kali, banyak sekali. Mulai dari Citraland, lalu masuk di Cideng, belok lagi ke jalan jembatan mana ya, jembatan besi atau jembatan 5 itu ada lagi, lalu Gajah Mada ada lagi, apalagi yang buat penyeberangan orang ke halte bus. Nah itu banyak sekali dilanggar. Alasannya macam-macam ya, buru-buru, nggak ada polisi. Kalau ada polisi nggak berani. Kenapa? Takut ditilang. Taat menaati rambu itu karena kalau melanggar dihukum, ditilang, nggak mau repot, ya udah berhenti. Ini taat karena buat orang-orang Kristen, orang-orang percaya, motivasinya ia beribadah, motivasinya dia pergi ke gereja, kira-kira ada nggak alasannya karena takut? Oh banyak. Takut nih, kalau nggak ibadah, nanti nggak kebagian kapling di surga. Bagaimana kita mendapatkan rumah di surga nanti, rumah Bapa itu? Kalau kita nggak rajin ke gereja, kalau kita nggak kasih persembahan, nggak setia, berdoa, nggak apa, nanti berkat Tuhan juga nggak turun tuh. Berikanlah persembahan perpuluhan itu dengan setia, gitu. Lakukanlah dengan rutin, maka Tuhan akan membuka tingkap-tingkap berkat. Kalau nggak kasih di hati ini, takut ya. Nanti Tuhan tutup tuh keran berkatnya. Yang terjadi adalah kita melakukannya kelihatannya setia. Ada nggak motivasi selain itu sih? Orang bisa taat, bisa setia melakukan, mengerjakan apa yang Tuhan inginkan. Mestinya mah ada. Motivasinya karena cinta. Karena aku mengasihi. Anak itu kalau diajarinya cinta kasih, mamahnya mengasihi sedemikian rupa, anaknya belajar cinta kasih itu, maka ia akan melakukan tugas-tugasnya itu karena dimotivasi oleh cinta itu. Aku mencintai mamaku, aku mencintai mengasihinya, maka aku akan bantu mama. Diminta atau tidak, aku akan mengerjakan. Sebab dengan mengerjakan ini, pekerjaan mama akan jadi ringan.
biar mama juga bisa istirahat. Anak yang mencintai pelajarannya, biasanya nilainya akan lebih bagus dari yang lainnya. Dia akan mengerjakannya dengan tekun karena saya senang, saya mencintai pelajarannya. Tapi kalau anak ditekan, belajar loh. Kalau enggak nilaimu jelek, enggak naik kelas, kamu hukum. Kalau anak dididik, diajari, mencintai, tugasnya, pelajarannya pasti hasilnya akan bagus. Kalau seorang pengendara motor atau sepeda atau apapun juga, di dalamnya ada cinta, mengasihi sesamanya, gak akan melanggar. Lampu merah dia akan berhenti. Kenapa? Ada atau tidak ada polisi? Ya kalau aku melanggar, maka nanti akan ada kecelakaan. Orang akan terluka. Mungkin dirinya bisa terluka. Bagaimana kalau aku terluka? Bagaimana dengan keluargaku? Ini yang dipikirkannya. Jadi ketika ada cinta, cinta itu besar, dia otomatis akan taat, akan setia. Seorang suami juga sama. Suami itu jangan diajarin oleh istrinya dengan ancaman, dengan bawel, dengan ketakutan. Pasti kalau itu yang terjadi, jauh dari kita, dia akan berbuat macam-macam. Ajarilah dengan cinta. Dimulai dari diri kita. Kita mencintai, memperhatikan dengan baik, tumbuh cinta di dalamnya. Dia ditugasin keluar kota, banyak cewek yang gak benar mungkin di sekitarnya, banyak kesempatan, lantaran ada cinta di hatinya, hanya ada kamu di hatiku, kata Henry kemarin, maka nggak bakalan tuh dia nyeleweng. Nggak bakalan tuh dia melakukan yang macam-macam. Karena ada cinta di hatinya. Nah, umat Tuhan, orang Kristen juga begitu mesti. Kalau di hatinya ada cinta yang tulus kepada Tuhan, yang yakin betul, yang percaya bahwa Tuhan terlebih dahulu mengasihinya, maka ia akan beribadah, melayani Tuhan dengan sebaik-baiknya. Perkara nanti dapat rumah di sorga, keran berkat dikucurkan, hidup sehat, makmur, itu bukan tujuan. Tujuannya adalah aku mengekspresikan cintaku untuk Tuhan. Maka aku akan taat, akan setia. Karena tadi percaya bahwa Tuhan itu baik. Bahwa Tuhan itu menyertainya, bahkan sudah memberkatinya. Maka dibalas dengan cinta. Nah, hari ini kita belajar itu dari seorang nabi perjanjian lama. Namanya Elisa. Elisa ini pengganti Elia. Ya. Di sini ada cerita tentang mujizat. Sebelumnya juga ada kisah itu, kisah mujizat. Dikatakan serem itu, ada maut dalam kuali. Apa ya maut dalam kuali? Nanti ibu-ibu baca sendiri di situ. Bahwa ada kisahnya, Nabi Elisa itu suruh masak, terus pembantu-pembantunya nggak tahu tuh apa yang dimasak. Karena lagi kelaparan waktu itu. Ya apa aja diambil, buah-buahan apa. Lalu dimasukkan ke dalam kuali. Ternyata
Yang dimasukkan itu adalah buah-buah yang sayuran yang beracun. Dan dicicipi nggak enak nih. Pasti ada sesuatu, ada racunnya. Nabi mengatakan kepada para pembantu pelayannya itu, ya udah siapin nanti aku datang lalu menaburkan tepung. Disitulah akhirnya di kuali masakan itu bisa dimakan, dinikmati. Tapi kita jangan coba-coba kayak gitu ya. Masak saking keselnya nih, lalu campurin macam-macam racun tikus apa gitu ya. Aku percaya bahwa Tuhan sanggup mengubahkan racun ini jadi makanan yang lezat. Apa dasarnya? Elisa melakukannya karena dia percaya kepada Tuhan. Ini namanya kekonyolan. Pada saat itu yang terjadi adalah betul-betul sedang kelaparan. Orang perlu makan. Makanan tidak ada. Dalam ketidakadaan, dalam kelaparan, ketidaktahuan, mereka masak dan mengambil sayuran atau buahan yang ada racunnya. Disitulah Nabi Elisa percaya. Tuhan tidak pernah mencelakakannya. Nah, hal yang kedua ini juga terjadi dengan 20 roti untuk 100 orang. Kira-kira 20 roti untuk 100 orang bisa cukup nggak sih? Kurang, kata Pak Yakub. Mungkin ada yang menjawab, cukup kalau satu rotinya segede gini. Gede. Ya. Satu roti itu ukurannya sekali makan pada saat itu. Hanya untuk satu orang, mungkin satu kepal saja. Dikatakan di sini ada seorang dari Baal Salisa di sebuah daerah ini datang membawakan abdi Allah roti buah sulung. Apa itu roti buah sulung? Roti buah sulung itu adalah roti persembahan yang terbaik untuk seorang abdi Allah, untuk seorang nabi Tuhan. Jadi sang nabi ini hidupnya dipelihara karena pemberian-pemberian yang seperti ini. Di zaman dulu kan begitu. Kalau mengerjakan sesuatu yang paling baik itu diambil dulu. Ini diberikan untuk abdi Tuhan, untuk nabi. Kenapa? Karena mereka percaya bahwa nabi itu adalah wakilnya Tuhan. Kan Tuhan nggak kelihatan ya. Dan Tuhan juga nggak butuh makan. Tuhan nggak pernah lapar. Ya, Tuhan serba kecukupan. Jadi umat ini sudah terbiasa memberi yang terbaik ini untuk abdi Tuhan, untuk pelayan Tuhan. Yang beginian seringkali sekarang dimanfaatkan nih oleh nabi-nabi Tuhan yang palsu. Segala sesuatu yang terbaik harus buat dirinya. Tapi yang dilakukannya beda dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Elisa contohnya. Yang enak-enaknya dicontoh. Yang tidak enaknya singkirkan aja. Yang tidak enaknya apa dari contoh Elisa ini? Ini menarik. Roti itu diberi keterangan yaitu 20 roti jelai serta gandum baru. Oh, gandum baru, bukan gandum apa? Bukan barang-barang yang sisa, yang restan itu diberikan untuk persembahan, bukan. Tapi yang baru, yang terbaik dalam sebuah tong. Lalu berkatalah Elisa, senang kan? Terima roti yang terbaik. Roti hulu hasil, kurang lebih begitu ya. Buah sulung yang pertama. Lalu gandum yang terbaik yang baru. Apa respon Elisa? Oh ya Kamsyah, saya sudah diperhatikan. Terima kasih. Hei pelayan, simpan di lumbungku biar numpuk.
Yang dikatakan Elisa apa? Berikanlah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Ini contoh yang tidak ditiru oleh hamba-hamba Tuhan yang gemar untuk memberi contoh yang terbaik itu buat aku. Jadi ini yang jarang ditiru. Seharusnya itu haknya dia, ya, miliknya dia sudah diberikan dengan ikhlas. Tapi Elisa melihat ada banyak orang di sekitarnya. Pada waktu itu dia diam di tempat, di komplek semacam, mungkin semacam sekolah, pendidikan para nabi dan keturunannya atau apa. Semacam pesantren kayak begitu. Yang memang sedang dalam keadaan kekurangan makanan. Mereka sedang lapar. Ia bukan menerima menjadi miliknya sendiri. Ini perhatikan nih, hamba-hamba Tuhan kalau nonton di channel ini. Jangan mengeksploitasi umatnya kayak begitu. Untuk persembahan persepuluhan buat dirinya. Ada ayatnya yang terbaik buat utusan Tuhan. Buat nabi, buat pelayan Tuhan. Betul. Tapi nabi ini juga digunakan untuk siapa? Bukan memperkaya diri sendiri. Bukan hidup dalam kemewahan. Bukan hidup dalam fasilitas yang serba keren, serba mewah. Tapi Elisa mendistribusikannya untuk banyak orang. Untuk orang yang sedang kelaparan. Nah ini dia lakukan, kenapa? Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ia terima. Yang ditempa bersama Elia, seniornya. Yang melihat begitu baiknya Tuhan. Yang merasakan mujizat Tuhan itu. Sehingga dia tidak perlu khawatir dengan hidupnya. Kalau orang tidak perlu khawatir dengan hidupnya, maka ia tidak akan menimbun untuk dirinya sendiri. Tetapi berkat Tuhan itu didistribusikan. Elisa adalah nabi yang taat kepada Tuhan. Menyalurkan berkat itu. Lalu ketika akan disalurkan, maka pelayan-pelayan itu berkata, ini cuma 20 loh. Orang kita ada 100. Gimana cukup? Ya, tadi saya katakan roti itu adalah segenggam. Cukup untuk makan 1 orang. 20 ya paling banter 20 orang lah. Ya dibagi 2 misalnya, mungkin 40. Yang lainnya nonton. Tapi Elisa yakin. Yang lainnya tidak perlu nonton. Yang lainnya juga akan menikmati. Maka ia mengatakan, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan. Dia memakai otoritas Tuhan. Kuasa Tuhan. Beginilah kata Tuhan. Orang akan makan dan masih ada sisanya. Ini keyakinan dari Elisa. Nah, Bapak Ibu, apa yang perlu kita pelajari dari sini? Ketika Elisa taat kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhannya itu sanggup untuk memelihara hidupnya dan hidup orang-orang yang bersamanya itu, maka tidak ada yang mustahil buat Elisa. Tapi yang tidak ada mustahil itu harus diimbangi dengan sebuah ketaatan dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan keyakinannya itu membuat dia mengatakan kepada para pelayan, bagikan saja. Mereka akan makan dan akan berlebih. Mereka kenyang dan akan ada sisanya. Ketaatan sang nabi ini ditularkan kepada para pelayannya. Pelayannya itu nurut.
tidak membangkang lagi. Akhirnya mereka membagi-bagikan roti itu. Dan benar, seperti yang dikatakan oleh Elisa, yang terjadi mereka semua makan dan mereka kenyang, lalu ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketaatan dan kepercayaan ini adalah kunci untuk kita melihat kasih Tuhan yang luar biasa itu. Jadi kita harus taat dan setia bukan karena takut, tapi karena percaya Tuhan adalah pemelihara kita. Kita taat dan setia oleh karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita, maka kita juga mengasihi Dia dalam ketaatannya. Para pelayan ini taat kepada Elisa karena ia tahu sang kepalanya, sang nabi, abdi Allah ini punya integritas, contoh yang nyata. Nah ini juga ya, kita mau ngajar kepada anak-anak kita taat, setia, harusnya kita punya contoh, punya integritas, bahwa kita mengajarkan sesuatu itu oleh karena kasih, keyakinan pada Tuhan. Ada enggak anak-anak kita, cucu kita melihat contohnya dalam diri mamanya, dalam diri omanya, sehingga mereka akan melakukannya dengan sukacita. Tapi biarlah kita juga boleh melihat apa yang dilakukan oleh Elisa, apa yang dilakukan oleh para pelayan ini dalam ketaatan mereka melayani, dalam ketaatan mereka percaya, dalam ketaatan mereka mengalami cinta Tuhan, bahkan ini bisa disalurkan menjadi berkat bagi banyak orang. Kalau hidup Anda dan saya pada saat ini sulit, bukan menjadi alasan untuk kita tidak taat pada Tuhan. Justru disitulah kita harus taat dengan kasih kepada Tuhan dan juga yakin percaya Tuhanku Maha Kaya. Dia tidak akan pernah menelantarkan anak-anaknya. Dia akan memelihara kita. Tinggal kita melakukannya dengan setia. Oleh karena kita mencintai, mengasihi Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin.